Masih bersama dua narasumber kita, Ibu Juwita dan Ibu Yulistina. Baik, mungkin saya ke Ibu Yulistina ya. Ke Bu Yulistina mungkin bisa disampaikan pesannya buat masyarakat. Seperti apakah pola hidup sehat itu, kemudian seperti apakah makanan bergizi itu agar masyarakat Kota Pangkal Pinang teratasi, yaitu mengenai stunting yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir acara talkshow kita kali ini. Baik, silakan Bu Yulistina sampaikan ke masyarakat seperti apa hidup sehat itu ya, agar masyarakat kita bisa memaknai atau mengatasi kesehatan keluarganya agar lebih maksimal lagi. Silakan Bu Yulistina. Ya, terima kasih. Untuk kepada masyarakat diharapkan setiap hari itu berperilaku hidup bersih dan sehat, terutama kepada anak-anak kita dalam hal lingkungan diperbaiki, air juga air minum supaya mendapatkan air yang layak untuk diminum dan bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, pola asuh makan terhadap anak-anak, jangan kebanyakan yang instan, tapi tetap pola isi piringku yang berimbang, karbohidratnya tidak perlu mahal. Kita bisa menggantikan dengan pangan-pangan lokal kita di daerah kita, kan banyak umbi-umbian juga, bisa dimudik, bisa berkreasi, bisa orang tua tuh aktif untuk mengelola supaya makanan yang dari lokal itu bisa menjadi makanan yang disukai anak-anak. Artinya tidak monoton, tidak malas lah memberikan makanan yang bergizi untuk anak-anak. Berusaha semaksimal mungkin apa kira-kira yang menjadi kesukaan anak-anak kita. Jadi menu-menu itu bervariasi. Nah, dengan gizi seimbang, terutama ikan di daerah kita, sayur mayur juga semuanya sudah ada di daerah kita sendiri, Kota Pangkal Pinang. Mungkin itu kepada masyarakat. Pola asuh juga terkait bagaimana di kelompok-kelompok BKB itu supaya masyarakat itu ikut datang meramaikan kelompok-kelompok BKB di situ, di Posyandu, bisa untuk mendapatkan informasi-informasi yang terkini untuk ibu-ibu yang sedang dengan pola asuh yang baik. Artinya ibu-ibu tuh harus aktif juga, masyarakat juga harus aktif untuk mendatangi kelompok-kelompok yang sudah tersedia di kelurahan masing-masing yang terdekat. Rajin ke Posyandu, rajin ikut BKB, rajin ikut kelompok BKR, rajin ikut PIK. Nah, disitulah tersedianya informasi-informasi yang ada di Kota Pangkal Pinang, dihimbau kepada masyarakat. Baik, terima kasih Bu Yulistina. Baik, saya akan melanjutkan ke Sekretaris DP3 AKB Kota Pangkal Pinang, yaitu Ibu Juwita. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat, Ibu, apa yang harus dilakukan remaja milenial memaknai hidup yang berkualitas, yang mana kan kita tahu saat ini pernikahan usia anak atau pernikahan dini itu sangat rentan terjadi di Provinsi Bangka Belitung sendiri. Bagaimana caranya BKKBN atau DP3 AKB Kota Pangkal Pinang mengajak remaja milenial untuk mengatasi hal-hal tersebut? Silakan. Terima kasih. Sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi Dinas DP3 AKB, salah satunya adalah pencegahan, memberikan BKR ya, bina keluarga remaja. Kemudian ada genrenya, kemudian ada PR-nya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Yulis tadi. Program-program yang sudah kami buat itu tentunya menjadi fokus utama kami, khususnya untuk pencegahan usia dini pada remaja yang usianya itu 21-25, artinya 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Kita berharap ke depan dengan pemahaman yang tinggi para remaja kita, khususnya yang ada di Kota Pangkal Pinang, melalui pola PKR-nya, kemudian PIK-R yang sudah kami sosialisasikan ke sekolah-sekolah, akan menambah pengetahuan mereka. Ayo menjadi remaja yang berkualitas. Ayo menjadi remaja yang mempunyai informasi terkait dengan generasi yang berencana.
Berencana itu keren. Apa maknanya? Kalau kita merencanakan sesuatu dengan baik, menikah dengan usianya, kemudian artinya kita punya bekal bekal hidup untuk menikah itu bukan hanya sekedar menikah saja, tapi kita harus punya ilmu terkait dengan bagaimana cara pola asuh keluarga nantinya, karena kita akan menjadi seorang ibu yang akan melahirkan generasi baru, ya, generasi baru yang sehat tentunya ya, di keluarga yang berkualitas sesuai dengan tujuan dari BKKBN itu sendiri. Nah, kami ke depan berharap program-program yang ada, yang sudah tercipta, yang sudah ada di dinas kami itu akan terus kami lakukan, Mbak, melalui intentnya kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dibantu kawan-kawan kami kader-kader, baik itu kader PKK-nya ya, dengan menyuarakan 10 program pokok PKK, kemudian kader KB yang membantu kami memberikan informasi terkait dengan program-program KB yang sudah dilaksanakan ya, kemudian kawan-kawan ada kader-kader stuntingnya juga, Mbak, di lapangan ya. Jadi kami sudah cukup banyak dibantu kawan-kawan di masyarakat yang membantu kami. Hayo, ini loh informasi penting terkait dengan pola asuh remaja, pola asuh balita, pola asuh lansia, yang imbasnya itu adalah kepada penurunan stunting khususnya yang ada di Kota Pangkal Pinang. Baik, Ibu Juwita, mungkin karena ini adalah sesi kita yang terakhir, mungkin bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat seperti apa dari DP3 AKB Kota Pangkal Pinang. Silakan Ibu Juwita. Harapan kami kepada masyarakat semua, ayo kita memperbanyak informasi terkait dengan bagaimana cara pola asuh ya, khususnya kepada peningkatan pencegahan stunting seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari catinnya, calon pengantinnya, kemudian ibu hamilnya, ibu menyusui, dan kepada balita. Kenapa? Itu adalah menjadi dasar bagi terciptanya penurunan kasus stunting yang ada di Kota Pangkal Pinang. Jika kita sudah memperhatikan dari keempat komponen ini, insya Allah ke depannya masyarakat kita khususnya Kota Pangkal Pinang akan terhindar dari kasus stunting, dan yang sudah ada kasus stuntingnya itu melalui apa yang sudah kami laksanakan program ini akan teratasi. Nah, kami harapkan masyarakat itu untuk proaktif ya, mengikuti program-program yang sudah kami laksanakan di masyarakat untuk bisa mengikuti, menambah informasi mereka terkait dengan pembinaan pola asuh remaja dan pola asuh anak-anak, sehingga mereka dapat menjadikan remaja yang berencana, remaja yang bisa memberikan kontribusi terhadap kedepannya ya, karena kita inginnya kalau keluarga itu berkualitas, otomatis dia akan menciptakan anak-anak yang sehat, anak-anak yang berkualitas juga, dan itu artinya negara dalam hal ini adalah pemerintah akan memiliki suatu sumber daya manusia yang hebat. Karena kalau jika keluarganya berkualitas, maka negara juga akan berkualitas di sisi SDM-nya. Baik, pemirsa, demikian tadi bincang kita dengan dua narasumber kita, yaitu Sekretaris DP3 AKB Kota Pangkal Pinang dan Kabid KBK 3 Kota Pangkal Pinang, Ibu Yulistina. Banyak sudah yang kita bahas tadi mengenai stunting, sudah disampaikan dua narasumber kita, yaitu pencegahan stunting itu dengan pola hidup yang sehat, kemudian makan makanan yang bergizi. Makan bergizi tidak perlu mahal, dengan cukup makanan lokal yang kita kemas sehingga balita bisa hidup sehat. Baik, demikian tadi program Personal Talk Show kita. Saya Sumiati selaku host mohon undur diri. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.